Yuhu. Ih, gak usah yuhu. Kenapa sih? Aku Mas Olo. Aku mau lo. Kami mau keliling Indonesia demi sesuap nasi dan Silaturahmi. yuhu. Yuhu lagi. Yuhu. Sekarang hari ke-6 nih, kita mau coba ngebatik khas dari Tulung Agung, namanya batik Gayatri. Nah, sebelum kita membatik, kita lihat dulu ya hasil-hasil karya yang sudah dihasilkan oleh maestro-maestro batik kita. Jadi kita datang tuh salah satu galeri, aku lupa namanya, aduh maaf banget lupa namanya. Tapi ini adalah seniman terkenal yang ada di Tulung Agung, mungkin yang ada di Indonesia juga. Nah, ini namanya bapak siapa gitu, aku lupa itu ya, maaf ya. Untuk kebinaan dari BI Bank Indonesia. Oh, oke. Jadi dari penjelasan si bapak tadi ternyata ada banyak prosesnya. Paling tidak ada 4-5 proses. Kita ikutin proses per prosesnya ya. Ini proses pertama. Kita harus bikin pola di atas kain putih. Bikinnya pakai apa? Ya pakai pensil aja. Nah, ini adalah proses awal yang membuat kami bingung. Karena bingung mau gambar apa ya gitu kan. Ya, mohon maklum lah. Nah, akhirnya Mbak Olo tuh mulai untuk bikin gambar ya bunga kali ya. Yang paling standar tuh gambar bunga. Batik bunga, dia mulai gambar-gambar, melukis gitu kan. Terus coba berkonsentrasi melihat apa yang mau digambar, menuangkan semua ide yang di kepalanya itu ke dalam kanvas. Kalau Mas Olo gambar apa? Nah, berhubung saya terlalu bingung, ya udah gambar zaman dulu aja, telapak tangan. Tuh, telapak tangan Mas Olo. Jadi mau bikin rencananya batik motif telapak tangan. Ya gimana, bingung nggak bisa gambar asli. Oke, kita masuk step 2 ya. Manasin lilin ngalam. Jadi ngalam itu bahan bakar untuk batik, harus dipanaskan dulu sebelum kita bisa memulai proses membatiknya. Ketiga, kita mulai ngebatik ya. Ngambil ngalam tadi ya sudah panas, lalu pakai canting ngambilnya. Ya, kita mulai proses untuk melukis dalam pola yang tadi kita bikin. Ya semakin ribet polanya, semakin susah kita ngikutin polanya itu sendiri. Tapi kalau polanya simple ya no problemo. Jadi ada beberapa pola yang ribet lah gitu ya. Ini yang bikin bukan aku loh, tentunya bukan Mas Olo loh, ini teman Mas Olo yang bikin. Pelan-pelan dia bikin. Lalu setelah satu desain lainnya. Nah, ini kami nih lagi coba untuk membuat pola. Ya ganti-gantian ngalamnya, pakai ngalamnya tuh ganti-gantian. Karena panas dan harus cepat diproses. Jadi ya kita harus bersabar ya. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu ada buletan. Itu buat apa sih? Jadi itu kayak proses menganyam sebenarnya. Gak semuanya langsung bisa dianyam. Jadi ada beberapa bagian yang harus kita mulai dulu untuk kita batik. Nah, itu alatnya itu membantu kita untuk bisa membuat satu area, untuk kita bisa fokus ngebatik di satu area tersebut. Biar juga batiknya nggak bleber kemana-mana teman-teman. Jadi itu ya apa ya, mungkin membantu kita untuk fokus juga ya. Nah tuh lihat, Solo udah mulai ngebatik pelan tapi pasti gitu ya. Aduh susah sebenarnya, jujur ini susah banget. Kalau orang ngelihat kayaknya prosesnya gampang gitu ya, ngelihat batik gitu doang, susah tinggal lukis apa susahnya sih. Tapi kalau teman-teman nyobain, teman-teman rasain deh pokoknya deh ngebatik sendiri, setengah mati tuh bener-bener. Prosesnya butuh kesabaran. Makanya kemarin begitu Mas Olo tanya pengrajin batiknya, batik yang terbagus itu dia selesaikan dalam waktu 3 bulan. Bayangkan 3 bulan hanya untuk membatik. Dan itu prosesnya nggak setiap hari. Kadang ada pas lagi moodnya jelek, kadang pas lagi moodnya bagus. Nah ini kebetulan aja moodnya Mas Olo lagi bagus ini di samping Mbak Olo. Semangat ya, cinta mengara. Tetap tapi nggak bisa, karena kayaknya bukan di situ kreativitasnya. Tuh. Nah ini juga bagian proses penting. Habis ngecanting itu harus ditiup. Kenapa harus ditiup? Supaya dia nggak bulat, bulat itu istilahnya
padat. Kan canting itu kan tadi kan lilin padat yang dicairkan. Kalau nggak ditiup dia akan padat lagi di cantingnya itu, jadi akan menghambat proses batiknya. Jadi sebelah diambil, ditiup supaya ngalir, lalu dilukis di dalam area yang sudah tadi kita lakukan itu ya, sudah kita buletin itu. Tuh dia. Terus amat ya enggak? Terus amat ya terlihat tuh. Terus banget ya enggak? Aduh, luar biasa emang prosesnya ini. Butuh kesabaran, butuh kreativitas, dan yang jelas harus butuh niat itu teman-teman. Nah, aku sih kemarin lihat banyak banget filosofi batik yang harus kita pelajari. Filosofi yang pertama ya berarti batik itu butuh kesabaran. Jadi nggak ada proses instan dalam batik. Walaupun sekarang ada istilahnya batik cap gitu ya. Batik cap bukan batik tulis, tapi tetap namanya ngecap itu ya nggak seinstan jadi brek gitu, nggak ada prosesnya. Proses membatik itu harus benar-benar butuh kesabaran, ketelitian, dan juga mood yang baik. Itu yang aku rasakan sih, seperti itu. Nah, lihatlah apa yang kita akan lakukan. Jadi sebenarnya Mas Olo dapat bantuan karena ada beberapa proses yang salah di situ. Ya gitulah namanya pemula ya, newbie. Namanya newbie pemula itu ya begini prosesnya. Ya kelihatan nggak proses tangannya, tapak tangan batik. Terinspirasi dari mana sih telapak tangan itu? Jadi itu pas ngebatik ini bingung kan, karena aku nggak bisa gambar. Mau gambar gunung susah, mau gambar bunga apalagi. Ya udah, akhirnya kepikirannya itu film Sun Gokong. Sun Gokong yang dihukum sama itu loh, sama Buddha itu loh, di Gunung Huako itu kan dia awalnya ditutup pakai telapak tangan Buddha itu kan. Terinspirasi dari situlah akhirnya aku bikin motif telapak tangan seperti ini. Ya gimana ya? Memang kreatif dalam hal menggambar itu bakat-bakatan teman-teman. Gak semuanya teman-teman punya bakat. Oke, kita masuk step keempat ya. Setelah tadi di batik kita warnai. Ternyata ada proses pewarnaan juga di batik. Warnanya itu bisa bermacam-macam. Nah ini kalau teman-teman lihat, itu telapak tangannya tak warnai warna merah sama warna orange gitu ya. Karena memang sebenarnya ada warna biru, ada warna hijau, tapi sudah habis. Jadi ya sudah, tinggal warna itu saja. Jangan aneh ya sama telapak tangannya batik gitu. Karena aku pun juga sebenarnya heran, kenapa kok kepikiran telapak tangan gitu ya. Hasil jadinya gimana gitu juga penasaran gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya dinikmati aja proses seninya, nikmati aja proses berkaryanya gitu. Hasil jelek pun nggak masalah. Yang penting kita menikmati setiap proses yang kita lakukan untuk menghasilkan seni. Karena kalau seninya itu kita nggak suka sendiri, diri sendiri yang bikin tuh nggak suka, gimana orang lain bisa suka? Itu kan intinya. Nah seperti itu. Teman-teman silakan lihat ya prosesnya ini ya. Ini proses mewarnai. Sama bedanya kalau janda itu pakai ketan, kalau punten itu pakai nasi. Punten rampes. Jangan grogi di videoin. Emang janda itu mau bolong. Itu setrikaan, belakang setrikaan. Proses terakhir adalah dicuci lalu dijemur. Tapi mohon maaf banget videonya itu udah kehapus jadi nggak sempat kelihatan prosesnya. Tapi ini adalah proses terakhir dari batik. Kalau ditanya batik yang paling Mas Olo suka yang mana ya? Nah ini teman-teman. Jadi itu filosofinya adalah bahwa manusia itu bisa sewaktu-waktu berubah jadi monster seperti ini. Demikian ya, lanjut episode 7. Bye-bye.